Shalom buat kita semua. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai namian doro di saleleng-lelengna, ia hatani Tuhani, ido hata nabinari tahon Tuhamu. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, manusia pada umumnya menilai bahwa segala sesuatu yang menetap ada dalam hidup kita adalah sebagai variabel yang mengacu pada kemapanan. Saya ambil contoh misalnya, pekerjaan yang menetap, rumah yang menetap, teman yang menetap, bahkan hati yang menetap. Apapun itu dalam hidup kita, ketika kita tetap ada dalam suatu kelompok, secara garis besar dikatakan menunjukkan kemapanan dari pekerjaan ataupun hubungan tersebut. Itu sebabnya manusia umumnya menilai kedewasaan dan kemapanan manusia dari hubungan yang ditandai dengan pernikahan. Misalnya, sudah menikah atau belum? Itulah sebagai acuan hati yang telah menetap. Dengan status karyawan tetap, maka manusia dianggap sebagai tetap. Dengan punya rumah pribadi, maka itu sebagai kemapanan tetap. Sehingga ketika kita bicara realitas, maka variabel dalam kemapanan ini tidak terlihat atau masih sedikit terlihat. Manusia cenderung memilih yang mendekati kriteria tersebut dalam menjalani hidup yang dianggap lebih meyakinkan. Ada hal-hal duniawi dalam hal ini manusia memilih ketetapan hatinya. Mengapa saya berbicara tentang sesuatu hal yang menetap? Karena pada dasarnya firman kita hari ini juga menekankan bahwa firman itu sifatnya tetap dan tidak berubah. Penekanan ini disampaikan kepada orang Kristen atau jemaat mula-mula yang tersebar di Asia Kecil dan sedang mengalami penderitaan karena mengikut Tuhan. Ketika hal yang kita pilih untuk menetap dirasakan, menyiksa, atau membuat menderita, maka umumnya sebagai manusia, keraguan akan pilihan memunculkan dan dapat membuat lari kepada pilihan-pilihan lain yang dianggap lebih meyakinkan. Karena itulah, jemaat tersebut diyakinkan kembali akan kemapanan firman Tuhan yang mengatasi ruang dan waktu untuk menegaskan bahwa tidak ada pilihan manapun yang lebih baik selain berpegang kepada firman Tuhan dalam menghadapi apapun yang sedang mereka hadapi. Dalam hal ini firman Tuhan ingin mengajak kepada kita supaya pilihlah firman Tuhan daripada hal-hal duniawi yang kita anggap menetap. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Melalui firman ini, Tuhan juga bertanya kepada kita semua. Apakah dalam menjalani hidup, kita masih ragu untuk berpegang pada firman Tuhan? Bukan hanya jemaat mula-mula, tetapi marilah kita berkaca kepada diri kita sendiri. Apakah kita masih mencari pegangan yang lain saat hidup kita mengalami penderitaan? Jika masih demikian, maka firman hari ini sama seperti senggolan ataupun tepukan yang menyadarkan kita, yang secara tidak sadar kita kadang tertidur ataupun termenung memikirkan beratnya dan lelahnya apa yang sedang kita hadapi saat ini. Sehingga kita tidak jatuh pada jurang yang justru membuat kita semakin hancur karena memilih pegangan yang salah, yang sifatnya sesaat belaka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengalahkan kemapanan firman Tuhan dalam menuntun kita kepada hubungan yang sehat, pekerjaan yang baik, ataupun solusi atas masalah seberat apapun. Karena itu, marilah jangan termenung, jalanilah hari ini dengan keyakinan pada firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan untuk selamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Engkau begitu mengasihi kami orang yang berdosa ini. Engkau melindungi kami dalam istirahat kami di malam hari dan membangunkan kami di pagi hari yang baru ini. Kami merasakan kasih-Mu melalui nafas kehidupan dan kesehatan yang Engkau beri. Dan kami juga merasakan kasih-Mu melalui kekuatan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang masih mengalami penderitaan ataupun penyakit. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu Engkau jadikan jalan-Mu, untuk mengajari kami tentang bagaimana kami menghadapi apapun yang sedang dan akan kami hadapi dalam hidup kami. Firman-Mu yang tetap adalah pegangan hidup kami, yang kami percayai akan selalu menuntun kami kepada hal yang terbaik bagi kami. Bapa yang baik, sertai dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Biarlah setiap langkah kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, selamat menikmati hidup yang selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin.